Oke, di video kali ini saya akan masuk ke pembahasan untuk supporting schedule, dimulai dari produksi, pendapatan, kemudian perhitungan beban pokok penjualan dan biaya operasional, biaya, modal kerja. Oke, ini sampai modal kerja dulu. Nah, kita mulai dari schedule produksi. Di sini kita harus untuk schedule produksi ini nanti outputnya adalah produksi dari masing-masing produk ya. Di sini outputnya adalah seberapa besar produksi CPKO dan produksi PKM. Nah, untuk menghitung output ini kita mulai dari kapasitas produksi dulu. Oke, jadi dimulai dari hari kerja. Di sini kita asumsikan hari kerja dalam setahun. Hari kerja dalam setahun itu sebanyak 300 hari. Nah, angka 300 ini kita ambil dari asumsi ya di atas. Kemudian kapasitas produksi ini 200 ton per hari juga kita ambil dari asumsi di atas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian produksi dalam 1 tahun tinggal kita kalikan saja, karena di sini kapasitas produksinya itu ton per hari dan sini ada 300 hari dalam setahun, maka kapasitas produksi dalam setahun itu adalah 200 kali 300. Nah, kemudian setelah kita menemukan angka ini, setelah kita mengkalkulasi angka ini, kita bisa blok ke bawah, kemudian kita Ctrl C atau copy, kemudian Ctrl Alt V, kita pilih formula dan kita enter. Kemudian untuk selanjutnya yaitu volume pembelian tandan buah segar, angka 18.000 ini kita ambil dari asumsi yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita masukkan defect rate-nya di schedule asumsi. Setelah itu kita hitung volume produksi, satuannya ton per tahun. Kita hitung menggunakan formula ini, 1 minus defect rate kali volume pembelian tandan buah segar atau TBS. Kemudian kita hitung volume produksinya. Nah, di sini sebenarnya untuk rasio volume produksi ini nggak terlalu penting gitu ya, karena ini nanti nggak digunakan untuk di schedule selanjutnya. Jadi yang penting itu adalah ini, volume produksi. Kemudian kita masukkan rendemennya dari CPKO dan juga PKM. Kita ambil angka 45% dari asumsi yang sudah kita buat. Di sini 50% juga. Kemudian kita hitung nih berapa produksi CPKO dan PKM menggunakan formula ini. Begitu juga dengan PKM, kita kalikan saja rendemen dikali dengan volume produksi. Dan setelah kita kalikan, kita dapat angka 8.019 untuk CPKO dan 8.910 untuk PKM. Nah, di sini satuannya ton ya. Jadi untuk CPKO ini dalam setahun di 2026 proyek ini diproyeksikan bisa memproduksi CPKO sebesar 8.019 ton dalam setahun. Dan begitu juga dengan PKM. Nah, jadi sebetulnya untuk angka-angka di sebelah kanannya ini ya, di 2027 hingga term di terminal value itu bisa kita tinggal copy paste saja. Jadi ketika kita sudah berhasil mengkalkulasi angka di tahun 2026, kita copy, kemudian kita geser ke kanan, Ctrl Alt V, kemudian kita pilih formula dan enter. Oke, schedule produksi selesai. Kita lanjutkan ke schedule pendapatan. Nah, di sini
output dari schedule pendapatan adalah total pendapatan baik dari CPKO dan juga PKM, dan juga total pendapatan dari kedua produk tersebut. Kita mulai dari harga jual produknya terlebih dahulu. Jadi untuk CPKO ini harga jualnya di 2026 itu 15.300.000 per ton. Kemudian untuk harga PKM-nya itu 1.020.000 per ton. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya kita bisa memproyeksikan harga jual CPKO dan PKM berdasarkan kenaikan harga jual produk. Nah, kenaikan harga jual produk ini sudah kita buat asumsinya di schedule asumsi gitu. Jadi tinggal kita kaitkan saja. Kemudian untuk CPKO ini kita menggunakan formula harga jual di tahun sebelumnya dikali 1 plus harga jual produk. 1 plus kenaikan harga jual produk. Nah, di sini supaya cepat, ini kita link dulu ke H46, kemudian di sini kita pakai formula ini, di PKM juga kita pakai formula ini, dan setelah kita ada kalkulasi ini, kita bisa Ctrl V dan juga geser ke kanan, Ctrl Alt V dan pilih formula Enter. Nah, di sini volume produk terjual kita sudah sudah buat juga di schedule asumsi. Tinggal kita kaitkan aja. Kemudian volume produk terjual. Nah, di sini kita menggunakan formula berapa persen volume produk terjual. Kemudian kita kalikan volume produksinya. Gitu. Begitu juga dengan PKM. Kemudian kita hitung total pendapatan. Seperti yang kita tahu bahwa pendapatan itu formulanya adalah price kali quantity atau price kali volume. Jadi di sini saya kali harga CPKO dikali volume CPKO. Nah, kemudian di sini saya bagi 1 miliar. Karena apa? Karena di sini kan nggak ada satuannya nih. Nah, ketika nggak ada satuannya, maka angka-angka di sini itu dinyatakan dalam miliar rupiah. Gitu, sehingga di sini harus dibagi 1 miliar. Begitu juga dengan PKM. Pendapatan dari PKM kita hitung dari harga PKM dikali volume PKM yang terjual dibagi 1 miliar. Kemudian di sini total pendapatannya kita bisa menggunakan sum. Oke, lanjut ke beban pokok penjualan dan OPEX atau biaya operasional. Di sini kita mulai dari variable cost-nya ya. Jadi variable cost dalam beban pokok penjualan, jadi beban pokok penjualan itu dari sini sampai sini. Ini beban pokok penjualan. Kemudian setelah beban pokok penjualan kita hitung biaya operasionalnya. Setelah kita hitung beban pokok penjualan biaya operasional, kita bikin summary-nya atau ringkasannya. Oke, kita mulai dari beban pokok penjualan. Di sini semua beban pokok penjualan itu merupakan variable cost, gitu ya. Nah, dimulai dari pembelian TBS. Di sini asumsinya adalah harga beli TBS-nya sebesar Rp3.774 per kilo. Kemudian volume pembelian TBS di tahun pertama atau di tahun 2026 itu sebesar 19.000 ton, sehingga kita dapat mengkalkulasi pembelian TBS di tahun pertama itu sebesar 67 miliar. Oke. Nah, di tahun pertama itu kita beli TBS-nya 67,9 miliar, kemudian di bulan pertama itu 5,6 miliar gitu ya. Nah, setelah pembelian TBS, kita juga bisa hitung biaya chemicals dan consumables. Nah, di sini itu saya ambil item-itemnya dari salah satu laporan kelayakan dari proyek sawit yang saya peroleh dari Google, dan yang menyusun laporan kelayakan tersebut adalah salah satu lembaga resmi gitu ya.
yang memang bekerja untuk melakukan penilaian dari suatu proyek gitu. Nah, angka-angka di sini berwarna biru atau hardcode. Nah, di sini juga saya peroleh dari laporan kelayakan tersebut. Kemudian kita bisa hitung berapa biayanya per tahun dengan cara mengalihkan item-item ini dengan 12 bulan. Kemudian kita bisa hitung berapa persentase masing-masing item ini dari totalnya. Dan sebenarnya persentase yang ada di dalam sini itu hanya untuk menunjukkan saja ya, kira-kira berapa sih persentase clarification chemicals terhadap total biaya chemicals and consumables begitu. Tapi angka-angka persentase di sini tidak kita gunakan di schedule selanjutnya. Yang kita gunakan di schedule selanjutnya adalah persentase ini, biaya chemicals ini terhadap pendapatan. Gitu. Nah, di sini juga kita bisa hitung biaya labornya. Sama, kita cari dulu, kita bikin asumsi dulu kira-kira berapa orang yang dibutuhkan untuk posisi-posisi yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian berapa gajinya per bulan, dan kita hitung biaya per bulannya dengan cara mengalihkan jumlah orang dan gajinya, dan kita hitung per tahunnya dengan cara kita kali biaya per bulan dikali 12 bulan. Ini kita hitung persentase dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian biaya utilitas produksi juga sama, biaya pemrosesan juga sama. Nah, kembali lagi sebenarnya setiap analis itu bisa mencari ya item-item yang ada di sini, gitu. Dan juga angka-angka yang ada di sini. Itu mungkin bisa jadi tiap analis punya asumsi yang beda-beda gitu. Cuman di sini saya memperoleh item dan angka-angka di sini berdasarkan laporan proyek sawit yang telah disusun oleh lembaga penilai gitu ya, atau lembaga yang bertugas untuk melakukan valuasi proyek. Nah, setelah kita hitung variable cost dari BPP, kita bisa hitung biaya operasionalnya. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa biaya operasional itu terdiri dari dua, variable cost dan juga fixed cost. Untuk variable cost-nya ini kita asumsikan item-itemnya itu terdiri dari ini, komisi penjualan, customer visit, dan lain sebagainya. Dan angka-angka ini juga saya bikin asumsi untuk per bulannya dan juga per tahunnya kita dapat hitung per bulan kali 12. Jadi di sini sama ya. Untuk fixed cost juga seperti itu, sampai biaya overhead. Cara menghitungnya seperti itu. Kemudian kita bikin ringkasan. Jadi dari BPP dan dari biaya operasional udah kita hitung di sini, kita bikin ringkasannya. Nah, di sini kenapa kok saya memasukkan pendapatan? Karena saya ingin memperoleh persentase masing-masing biaya ini terhadap pendapatan. Karena nanti angka-angka inilah yang digunakan di dalam asumsi gitu ya. Jadi angka-angka ini, persen dari pendapatan ini, saya masukkan ke dalam asumsi ini. Nah, yang warna hitam ini. Nah, ini saya masukkan di sini. Jadi angka-angka yang warna hitam ini saya peroleh dari sini. Gitu. Itu untuk yang variable cost. Gitu ya. Nah, ini hanya yang variable cost. Sementara untuk yang fixed cost itu hanya di tahun pertama aja. Gitu. Karena yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk forecast fixed cost itu bukan biaya yang dipengaruhi oleh pendapatan, gitu. Karena biaya yang dipengaruhi oleh pendapatan itu adalah variable cost, sehingga untuk melakukan forecasting dari fixed cost itu cukup memasukkan estimasi fixed cost di tahun pertama, kemudian di tahun selanjutnya itu kita forecast mengikuti laju inflasi sebesar 3% ini. Oke, next kita masuk ke schedule biaya. Jadi tadi barusan itu saya melakukan estimasi biaya di tahun pertama gitu ya, dan pada akhirnya memperoleh persentase ini. Kemudian kita susun schedule biayanya di sini, dimulai dari beban pokok penjualan. Kenaikan harga TBS ini saya ambil dari asumsi di sini. Kemudian harga beli TBS
di sini saya ambil dari schedule sebelumnya dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena 3.700 ini harga per kilo, sementara satuan di dalam sini adalah rupiah per ton. Jadi kita kali 1000. Volume pembelian TBS kita peroleh dari schedule produksi. Kemudian kita hitung pembelian TBS dalam miliar rupiah, gitu ya. Jadi karena di sini nggak ada satuannya, jangan lupa kita perlu bagi 1 miliar. Jadi pembelian TBS itu rumusnya harga beli TBS kali volume beli TBS, gitu ya. Kemudian dibagi 1 miliar. Jadi di sini interpretasinya adalah di tahun 2026 proyek ini melakukan pembelian TBS sebesar 67,9 miliar dalam setahun. Kemudian, nah di sini persentase ini itu kita peroleh dari schedule asumsi. Nah, jadi kita tinggal connect aja ke sini 1,5, 3,43, 4,0 dan 8,02 itu. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian untuk menghitung biaya chemicals-nya, kita harus mengalihkan persentase biaya chemicals ini terhadap pendapatan dikali pendapatan. Nah, pendapatan dari sini. Sehingga interpretasinya adalah untuk biaya chemicals ini di 2026 proyek ini mengeluarkan biaya chemicals sebesar 1,96 miliar. Kemudian untuk biaya labornya itu 4 miliar, untuk utilitasnya 5 miliar dan seterusnya. Dan untuk total BPP-nya itu sebesar 90 miliar di tahun 2026. Kemudian untuk biaya operasionalnya, untuk variable cost dari biaya operasional itu marketing, kita menggunakan cara yang sama karena variable cost itu menggunakan persen dari pendapatan. Jadi kita harus mengalihkan persen biaya ini dikali dengan pendapatan. Kemudian untuk fixed cost-nya kita bisa langsung ambil dari schedule asumsi yang sudah kita susun di sini. 2,62, 2,56, 1,31 dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Sehingga pada akhirnya kita bisa memperoleh total biaya operasional di tahun 2026 sebesar 10,42 miliar. Kemudian untuk schedule model kerjanya, kita mulai dari hari dalam setahun, kita ambil dari asumsi ya, asumsi di dalam working capital driver. Kemudian hari-hari di sini 30 hari, 30 ini kita masukkan ke dalam schedule model kerja tadi. Nah, di sini kita memperoleh angka ini itu dari asumsi tadi ya. Dari sini, ini dan juga sini. Jadi ini piutang usaha, inventory dan utang usaha gitu. Nah, nanti di angka-angka ini akan kita masukkan ke sini gitu. Nah, kemudian untuk menghitung seberapa besar modal kerja yang diperlukan gitu ya, yang mana modal kerja itu terdiri dari 3, piutang usaha, inventory dan utang usaha, itu menggunakan formula ini. Untuk menghitung piutang usaha, kita bisa membagi turnover dari piutang usaha dibagi jumlah hari dalam setahun, kemudian dikalikan dengan pendapatan. Jadi di sini ini satuannya hari ya. Nah, ini satuannya hari. Jadi hari turnover piutang dibagi jumlah hari dalam setahun kali pendapatan. Itu cara menghitung piutang usaha. Kemudian untuk cara menghitung inventory itu bukan menggunakan pendapatan, tapi menggunakan beban pokok penjualan. Untuk formula yang depannya ini sama. Jadi turnover dari inventory dibagi dengan hari dalam setahun dikali beban pokok penjualan. Kemudian untuk hutang usaha juga sama. Turnover hutang usaha dibagi dengan total hari dalam setahun dikali dengan beban pokok penjualan. Dan kemudian kita bisa peroleh. Nah, di sini harus hati-hati bahwa modal kerja itu bukan sum dari ketiga ini.
Oke, jadi modal kerja itu merupakan current asset dikurangi current liabilities, di mana current asset di sini itu terdiri dari piutang usaha ditambah inventory, kemudian current liabilities-nya itu utang usaha. Jadi kita bisa jumlahkan dulu current assetnya atau piutang usaha tambah inventory, kemudian kita kurangkan current liabilities atau utang usaha, barulah kita memperoleh angka modal kerja ini sebesar 10 miliar dalam setahun. Kemudian untuk angka-angka yang sebelah kanan ini kita bisa copy paste aja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sekian untuk supporting schedule di bagian yang pertama. Di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan schedule untuk fixed asset dan depresiasi, kemudian kebutuhan investasi dan source of funds, dan juga struktur modalnya, dan juga WACC. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.